Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama kelompok saya akan mewawancara narasumber kita yang bernama Arif Ardianto, biasa dipanggil Ardi. Mas Ardi. Saya di sini ingin mengetahui tentang industri kreatif apa sih yang dilakoni oleh Mas Ardi. Untuk saat ini saya masih fokus di kopi. Jadi kita main bisnisnya adalah kita memproduksi kopi dari hasil kebun, dari hulu. Kita proses produksi, kemudian sampai kita jual ke konsumen dalam bentuk kopi bubuk kemasan maupun produk minuman, produk jadi dari hulu ke hilir. Mas, mau tanya nih, awal mulanya itu berdirinya kopi ini tahun berapa sih? Kalau awal mula itu 2019, cuma waktu itu belum buka kedai, jadi urutannya aku fokus di pasca panen di 2019 bulan Juli, itu fokus pasca panen, kemudian kita buka roastery, akhirnya buka kedai itu di bulan November 2019. Nah, Mas Ardi, saya mau tanya nih, kalau untuk kopinya bahan dari mana? Kalau yang robusta itu kita full, sementara ini full dari hasil kebun keluarga. Kalau untuk arabica, karena kalau dari kita sih ini sih kita riset terus, kita cari terus lagi nge-hype ada potensi kopi mana, daerah mana yang bisa kita gali, kita ambil contoh nyatanya. Untuk sekarang saya lagi fokus di branding kopi arabica dari Wanayasa Banjarnegara. Nanti setelah itu juga jalan, nanti biasanya saya lagi cari lagi nih kopi mana lagi ya, misal kopi daerah Jawa Barat atau kopi daerah Jawa Timur ya contohnya. Kan selama 2 tahun nih ya sampai sekarang nih ada pandemi nih. Apakah ada kendala dalam memajukan usahanya? Kendala pasti ya, apalagi masa sebelum pandemi, kemudian kita masuk ke era pandemi. Sekarang akhirnya kita lebih banyak ke online ya. Kalau dulunya kan kita memang fokus udah jual offline, ngandalin pelanggan yang benar-benar orang Temanggung. Akhirnya kita ya sebenarnya solusinya adaptasi sih. Kita adaptif, kita cari solusi lain, online kita maksimalkan lagi. Jadinya alhamdulillah secara tren sih justru meningkat. Alhamdulillah setelah pandemi malah meningkat sih. Untuk inspirasi membuat dari kopi ini apa sih? Kan sebelum pandemi ini mungkin ada inspirasi gitu. Nggak ada inspirasi lain sih, paling lihatnya ini sih, kan kopi juga salah satu kebutuhan pokok ya dari masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia nih sering nongkrong arahnya kemana kopi. Kemudian trennya juga kemarin kan trennya lagi ke kopi, udah saya terjun, ternyata begitu masuk terjun ke dunia kopi banyak hal yang ternyata nggak cuma kopi itu, nggak cuma jualan ini loh, jualan minuman enggak. Karena banyak aspek-aspek lainnya dan produk turunan lainnya yang bisa diolah dan bisnis dari kopi itu sendiri. Untuk awal kendalanya dalam merintis karir kayak gitu, Mas? Kendala terberat justru market. Jadi kan aku buka bisnis ini kan awal mulanya kan merantau, baru balik Temanggung, jadi belum punya market yang seluas sekarang di Temanggung. Terberat itu sih, gimana caranya kita ngenalin produk. Jangankan gampangannya gini ya, simpelnya, jangankan orang mau beli, kendala awal ini loh, cipin dulu minyak itu aja susah. Kita kasih produk secara gratis buat orang lain icip aja susah kalau ya, itu sih. Kan untuk zaman sekarang nih, apalagi di tahun 2022 nih, kan banyak remaja tuh sekarang mulai hype dengan kopi. Cara bersaing gimana sih yang Mas Ardi lakukan untuk bersaing dengan produk kopi lainnya yang mungkin lebih terkenal atau lebih didominasi di suatu daerah? Kalau aku ya, dalam bisnis apapun yang pasti awal mula itu kita lihat kita mau ambil segmen yang mana. Segmennya kita fokusin dulu nih, apakah kita segmen orang yang pure benar-benar penikmat kopi atau orang
yang peminum kopi. Kalau di Marija ini saya malah segmennya saya perluas lagi, jadi saya bikin produk yang segmen kopi bangetnya ada, terus yang orang yang nggak harus kopi juga ada, malah memperluas segmen sih yang aku lakuin itu. Terus sisanya sambil ngikutin tren, kita nggak boleh ketinggalan sama tren. Kalau yang tak lakuin sih tren di kota besar itu lagi booming apa, langsung dipelajari. Kalau syukur-syukur kita ada momen buat berkunjung ke sana, ke coffee shop lain di kota besar, kita icipin, nanti ketika kita bisa adaptasi buat dibawa ke Temanggung, itu yang kita lakukan. Terima kasih Mas Adi atas waktunya sudah mau dan narasumber dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita. Permisi Pak, yang bernama siapa Pak? Pak Idris. Izin saya Pak, untuk awal mulanya Bapak merintis karir ini tahun berapa ya Pak? Saya merintis usaha kayu ini dari tahun 2009. Pada awal saat merintis karir ini kan pastinya ada suatu kendala Pak. Ya. Apakah bisa diceritakan kendalanya? Ya, itu kendala itu yang paling berat itu untuk pemasaran. Karena kita kan nggak mungkin jual kayu bawa sampel door to door gitu. Jadinya kita hanya menjajakan di tempat kita kayak showroom gitu istilahnya. Ya, cara-cara untuk menembus itu saya hubungi teman-teman, justru teman-teman pedagang kayu. Jadi saya masih bisa menjual kayu ke teman saya yang mau jual kayu. Jadi harga saya lebih murah dibandingnya. Jadi sana bisa dapat untung gitu. Akhirnya karena banyak pedagang kayu ngambil atau beli di tempat saya, orang sekitar tahu, orang yang lewat tahu, kok banyak pedagang ngambil kayu di tempat saya. Asosiasi dia, pemikiran dia, pasti harga tempat saya lebih murah. Akhirnya pembeli-pembeli atau konsumen itu pada beli tempat saya. Kalau pembeli atau pemakai itu beli di tempat saya, itu keuntungan saya lebih tinggi karena dia ngecer. Tapi kalau pedagang kan ngambilnya banyak, jadi istilahnya bangkel. Kalau orang Temanggungan itu istilahnya bangkel. Itu semacam pulaan di temennya sendiri. Itu untung saya sedikit. Akhirnya lama-lama yang pedagang itu saya kurangi, artinya saya naikkan harganya. Akhirnya sana agak berkurang, tapi yang konsumen pribadi makin banyak. Itu. Jadi akhirnya saya pedagang kayu langsung dibeli oleh konsumen atau pemakai. Kalau orang Temanggung bilang itu namanya langsung petani, pembelinya petani, pemakai langsung. Itu ceritanya. Untuk Bapak pada awal ini apakah ada inspirasi atau ide dalam membuat bisnis ini? Tadinya ya cuma mikirnya, idenya jualan yang tidak busuk. Jadi awet, umpamanya tidak terjual, tidak masalah gitu.
Malah justru kalau memang mau dipakai untuk bangunan itu istilahnya tertunda, kita jualnya mungkin seminggu baru laku gitu, enggak apa-apa, kayunya makin kering. Jadi untuk pengerjaan tukang kayunya seperti dipasah itu enggak licin. Kalau kering, tapi kalau masih basah licin dipasah itu. Gitu. Jadi makanya saya jualan idenya tidak mudah rusak, tidak mudah busuk, itu aja. Ya. Awalnya pertama, yang kedua untungnya menjanjikan. Asal kita pinter-pinter cari kualitas barang yang bagus dengan harga yang paling rendah. Lah di situ ada seperti batas bahwa di situ kita bisa ngambil keuntungan mau berapa kita bisa gitu. Artinya bisa menyiasati suasana kemampuan pembeli di sekitar sini. Ya. Untuk tahun sekarang ini kan lagi banyak kayak pembangunan rumah seiring populasinya naik kan Pak. Ya. Nah, bagaimana Pak cara Bapak untuk bersaing dengan pedagang kayu lainnya? Begini, sebetulnya untuk persaingan itu lihat situasi dan kondisi juga. Artinya saya tinggalnya itu kebetulan jauh dengan pedagang yang lain. Jadi mungkin saya mempunyai seperti daerah yang belum ada pedagang lain. Jadi persaingan agak ringan terus terang di sini. Asal harga saya sama dengan harga yang lain, itu orang mesti ambil yang terdekat. Nah itu kuncinya itu. Ya memang untuk populasi di daerah sini, Keranggan, Temanggung, karena adanya pabrik, pengembangan perumahan memang luar biasa. Jadi saya waktu pas ada rekrutmen pabrik ikut senang karena pasti ada yang membuat kos-kosan, buat rumah, buat emperan. Jadi itu salah satu salah satu proyek atau istilahnya momen yang tepat untuk penjualan kayu itu. Untuk 2 tahun terakhir ini kan kita sedang dilanda pandemi kan Pak. Iya. Yeah. Nah, apakah mempengaruhi bisnis Bapak? Ya, ini kebetulan dari bulan Januari 2002 itu paling rendah. Sampai sekarang itu omset saya paling rendah. Karena selain pandemi itu kan masyarakatnya juga pada masuk angin, sakit. Terus untuk orang mengerjakan suatu proyek atau proyek atau membuat rumah, bangun apa-apa itu terkendala karena yaitu orang banyak yang sakit. Kedua, ini musim juga pas musim hujan, jadinya hujan setiap hari, jadinya orang bangun juga berkurang banyak. Terus persaingan kita itu justru dengan barang lain tapi manfaatnya sama, seperti besi. Ini baja ringan waktu itu dibanding dengan kayu itu imbang. Bahkan sempat kayu agak naik dikit, lari ke galvalum, ke besi semua, ke
ke Bajaringan. Nah, kayu itu akhirnya sepi juga itu mulai dari Januari. Lah mulai minggu-minggu ini itu besi naik lagi luar biasa. Istilahnya bukan naik tapi ganti harga itu. Akhirnya ya kayu mulai ada yang beli gitu. Karena perhitungan biaya pembangunan itu kalau dengan Bajaringan dibanding dengan kayu lebih tinggi Bajaringannya, akhirnya kayu mulai ada yang beli sekarang. Ya walaupun presentasinya belum tinggi, masih kurvanya ya merembet, trennya itu akan naik dikit. Terima kasih Pak atas waktunya telah mau diwawancara oleh kami. Iya, sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Bapak siapa? Arif. Saya ingin bertanya Pak, untuk usahanya apa saja ya Pak yang dijalankan? Benar? Untuk usahanya apa saja yang dijalankan? Yang dijalankan yang keramik, yang seperti ini, furnitur, terus sama handicraft. Untuk awal berdirinya, kalau mau tahu tahun berapa ya Pak? 2015. Untuk awalnya merintis karir ini apa saja Pak hambatannya? Itu awalnya kan sebenarnya cuma sekedar hobi sih. Hobi. Istri suka nata-nata rumah, terus foto, dipajang. Banyak teman yang nanya, terus dikasih tahu belinya di mana. Tapi terus istri tak kasih tahu, mending dijual aja, bisa lumayan dapat pendapatan. Nah, itu ya awalnya dari hobi, terus jadi bisnis. Bagaimana Pak cara Bapak untuk membranding usaha Bapak? Jadi kita sering-sering online aja mas, orang kan lebih mengenal dengan produk. Untuk masa pandemi ini selama 2 tahun ini apakah berefek kepada usaha Bapak? Kalau berefek ya pasti lah. Cuma kan kita kan usaha kan nggak cuma offline, tapi ada online juga. Jadi kalau pandemi kebanyakan orang belinya online. Dan untuk offline-nya kita pernah sempat saya tutup karena untuk menjaga ini keadaan COVID. Bagaimana cara Bapak dalam misalnya akhir-akhir ini untuk bagaimana cara Bapak untuk bersaing dengan pengrajin lainnya seperti sekarang ini? Kalau kita untuk bersaing, yang namanya usaha wajar sih bersaing. Cuman pinter-pinter kita aja buat mengelola, istilah kita mengelola keuangan. Ya kalau persaingan pasti ada, kita gimana caranya kita juga nyari supplier yang lebih murah dan bisa jual di harga perputaran persaingan itu mas. Terima kasih Pak atas waktunya. Oh gitu ya. ya. Boleh kan Pak untuk diwawancara kok. Ya makasih mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siapa Mas? Mas Widianto. Maaf Mas, ingin bertanya apa saja Mas yang dijual Mas? Ini macam-macam Mas, seperti ada gitar, ada keyboard, ada biola, ada ukulele, macam-macam alat musik. Kalau awal mula berdirinya tahun berapa? Ini udah 4 tahunan ya Mas, 4 tahun lebih. Sudah 4 tahunan. Apa kayak hambatan Mas dalam memulai bisnis pada awalnya? Paling kalau offline itu Mas, kalau kadang-kadang jarang ada, tapi kalau di sisi online itu coba bisa bagi lah online. Bagaimana cara Mas membranding usaha Mas? Ya. Membranding menyebarkan biar orang tahu. Ini ada belanja online juga, ada di Shopee, ada Tokopedia, ada Facebook, dan imbangi offline nya juga. Kalau offline juga nggak bisa di situ. Bagaimana cara Mas bersaing dengan mungkin usaha yang sama di lain kota sekitar lain, cara bersaing? Saingnya paling harganya sih Mas, harganya kadang-kadang ada yang dinaikin, ada yang diturunin, kadang-kadang gitu. Tergantung, jadi ada dari toko yang satunya beberapa pokoknya. Apa ada Sesuaikan harga sih. apa ada inspirasi yang Mas untuk membuka usaha itu? Kalau dari saya sendiri, akhirnya saya cuma karyawan dari sana, karyawan cuma karyawan Mas. Kalau dari bosnya itu dari masih nggak ada, cuma jaga sama olah toko di sini. Kalau boleh tahu kisaran harga dari produk Mas kisaran berapa? Kisaran kalau paling murah itu ukulele harga 180 sampai 100. Kalau kita paling murah 180-an ke atas ya. Pandemi. Dalam kan kemarin selama 2 tahun ini sampai sekarang itu ada pandemi juga Mas. Apakah berdampak kepada usaha Mas? Dampak banget sih Mas. Hampir turun setengah harga, balik misalnya 50%. Sama universitas dulu kan belum offline kayak sekarang, karena masukan juga kurang. Kebanyakan kan universitas itu. Nah, di turun loh. Terima kasih Mas telah bersedia diwawancara oleh Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Saya Yulianto. Bapak Yulianto. Iya. Bapak Yulianto, boleh tahu ini industrinya itu tentang apa ya Pak? Industri handicraft dan furniture. Handicraft dan furniture. Mungkin kalau bentuk-bentuknya itu tentang apa ya? Untuk Usahanya mungkin meja atau produknya untuk handicraft ya seperti mangkok dari akar. Terus dekorasi dinding, macam-macam kayak ada patung seperti ini dan seperti ini. Ada di sebelah sini. Terus cermin seperti itu. Kalau yang nantinya ya kayak meja, terus almari, rak, banyak. semua ini dari kayu semua apa ada bahan lain Pak? Kita 90% dari kayu. Yang 10% ada kombinasi, misalkan kakinya dari besi.
awal berdirinya itu kapan ya? Berdirinya aduh, saya itu karena baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Nah, jadi kalau sejarah perusahaan ini saya Kalau perkembangan selama 1 tahun ini bagaimana Pak industrinya? ya alhamdulillah selama 1 tahun ini untuk pesanan selalu ada. Ya meskipun cuma sedikit dibandingkan sebelum pandemi. Tapi saat ini pesanan sudah mulai meningkat, membaik lagi. Kalau kendala yang dihadapi mungkin dalam pemasaran atau apa gitu ada nggak? Nah untuk pemasaran saat ini kita kan sudah banyak pembeli yang kecil. Jadi sudah, tapi tetap kalau ada pameran kita ikut untuk mendapatkan pembeli yang baru. Jadi tidak hanya pembeli lama, tapi juga tetap cari pembeli. Kendala selama ini tidak ada yang karena ya sana reguler biasanya ada. Kalau bagaimana cara bersaing dengan produk-produk lain gimana ya Pak? Ya kita harus pintar untuk inovatif atau istilahnya bikin desain yang beda dengan perusahaan lain. Nah, dan desain itu kita bikin yang menarik untuk Menarik dan berbeda ya? menarik dan berbeda dengan yang lain. Di samping itu juga harga yang kompetitif. Itu salah satu. Kalau mungkin kisaran harganya dari berapa sampai berapa ya Pak? Ya tergantung sih, kalau untuk dekorasi itu ya kurang lebih bisa 300 sampai jutaan. Tergantung jenis modelnya ada juga ya 100 ribuan, tapi ya modelnya mungkin kecil, kayak mungkin dekorasi bentuk burung. Tapi kalau yang mebel itu ada yang puluhan juta. Yang mebel loh, yang kayak almari, terus nanti ada rak TV, itu jutaan. Ya harganya tergantung modelnya, bentuknya, ukurannya, bahannya, itu berpengaruh. Kalau untuk pandemi sampai 2022 ini menurut Bapak sangat berpengaruh enggak ya Pak? Terus terang berpengaruh. Iya. Berpengaruh karena itu yang pertama kita harus tetap berusaha, perusahaan tetap jalan. Ya minimal tidak dapat untung tidak apa-apa, tapi yang penting bisa Berjalan terus. syukur bisa dapat keuntungan itu terus. Sama pandemi memang ya berat, tidak hanya untuk perusahaan kita, yang lain saya rasa juga sama dampaknya. Mungkin cukup sekian saja Pak wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.